aku riset lebih lanjut tentang tempatnya dalam itu bagaimana. Dosen itu ternyata total pelajar gitu di sana, jadi kita belajar itu baik. Untuk dan di sana itu banyak orang Indonesia juga, kita di sana juga sempat ketemu sama orang Surabaya juga. Selamat datang di Talk AI, podcastnya HMTI. Nah, di sini barengan sama aku Nisha dan aku Sonia. Di episode kali ini kita bakal bawain topik yang seru banget. Apaan tuh sih topiknya? Topik kali ini yaitu 2 minggu menambah wawasan. Wow. Son, kita lupa nih, kita belum nyapa penonton yang ada di rumah. Oh iya, bener banget. Guten Tag everyone. Guten Tag. Kok Guten Tag sih? Apa tuh? Bahasa apa itu? Ih, kamu gak tahu sih, itu tuh bahasa Jerman tahu. Oh, bahasa Jerman. Terus hubungannya sama Mas Mbak yang ada di sebelah kita ini? Nah, kebetulan banget. Jadi Mbak Mas yang keren-keren di sebelah kita ini kemarin abis jalan-jalan di Jerman. Wow, kan short program ya namanya ya? Betul banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, kayaknya kita harus kenalan diri sama Mbak Masnya gitu. Mungkin dari Mbak Masnya bisa langsung memperkenalkan diri. Oke, aku duluan ya. Halo teman-teman semua, nama aku Safira Ramania, dari Ica, aku dari TI Angkatan 2020. Dan aku Surya Satrio dari Angkatan 2020 juga. Wah, Mbak Ica salah maksudnya. Ini langsung lanjut ke pertanyaan pertama nih. Masya. Ayo. Oke, jadi Mbak Ica dan Mas Suryo, dari banyaknya international experience yang ada, kenapa sih kok Mbak Ica dan Mas Suryo ini nilainya tuh short program? Kenapa nggak ada ISMA, ada yang lain-lain gitu? Kenapa sih? Dulu ya mungkin. Ya. Dulu kebetulan aku pernah ingin daftar untuk ISMA yang untuk aku semester 5 gitu ke Turki. Kalau nggak salah Ica juga ya waktu itu? Iya nggak sih? Iya, pas itu kita sempat nyoba apply, tapi entah apa saat itu mungkin aku ngerasa prosesnya itu terlalu ribet untuk ISMA, jadi mungkin aku nggak lanjutin pas itu, kemudian pas semester 5 kemarin aku sama Ica kebetulan emang kita tuh pengen cari international exposure gitu, aku sama Ica, terus aku nyari sendiri, Ica juga nyari sendiri, kebetulan aku pas itu nawarin Ica untuk yang 1 semester gitu, terus kebetulan Ica nolak dan bilang aku ini aja yo gitu. Akhirnya aku sama Ica daftar yang Hoshio saat ini. Kalau dari Ica? Kalau dari aku emang ini sih mau cari, ya pertama sama kayak surat etika international exposure. Cuman aku mau ngisi di waktu liburan gitu tentang mau ngapain dia waktu di liburan semester ini tuh. Nah, aku cari-cari program yang sekiranya bisa ke luar negeri. Nah, aku tertarik sama short program ini yang diadain sama Hoshio Damsat. Kalau boleh tahu periodenya berapa lama tuh, Mas? Kalau programnya itu 2 minggu, jadi kita arrivalnya tuh tanggal berapa? Arrivalnya tanggal 29 Desember. Ya, sampai tanggal 14 Januari. Oh, keren ya. Terus tadi kan udah disinggung juga sama Mas Surya kalau misalnya daftar ISMA itu persyaratannya agak ribet gitu kan. Nah, emang kalau misalnya daftar ke Damsat ini sebagai short program itu apakah persyaratannya itu lebih mudah daripada ISMA dan apa aja sih yang persyaratannya itu? Aku jawab jelas jauh lebih mudah karena ISMA memang sesulit itu menurut aku, dan kebetulan kalau nggak salah ada 7 requirements ya Ica. Untuk daftar itu harus melalui tes GE jelas, jadi ada 7, ada transkrip, ada paspor, English CV, English Proficiency Test. Ini bebas ya, bisa EFL yang di TS, bisa dari luar. Aku pakai EFL sama pakai IELTS aku kumpulin. Terus sama lagi Ca? Ada parents letter, motivation letter, satu lagi. statement letter. Itu tentang persetujuan tentang dosen dari grade SI sama Itu aja sih. Oh ini sih kalau yang tes EFL-nya ITS itu berarti minimalnya 477 gitu. Yes. Wow. Agak cukup mudah ya teman-teman. Tapi nanti bakal diinterview sama pihak ITSGE yang menyeleksi itu bukan dari pihak Hoshio Damsatnya, dan pihak penyeleksinya itu dari ITSGE sendiri.
Oke, dari penjelasan dari Mas Surya sama Mbak Ica tadi, selain karena periode dan international exposure itu, apa sih alasan dari Mas Surya dan Mbak Ica tuh milihnya tuh ke Hochschule Darmstadt? Kenapa nggak ke univ lain? Oke, mungkin aku coba jawab dulu. Jadi pertama kali aku milih itu karena tertarik sama course-nya. Jadi course-nya itu Sustainable Supply Chain, yang mana itu sangat berhubungan banget kan sama TI tentang supply chain gitu kan. Dan diadakannya juga sama universitas yang di Jerman. Sedangkan Jerman itu kan juga industri nomor 1 di dunia ya, bisa dikatakan yang paling maju. Jadi menurutku kayak kalau ada kesempatan kayak gini ya kenapa nggak coba? Sangat termotivasi jadi Kalau aku sih ya pertama karena ada informasi dari Ica juga, dan emang pas aku research lebih lanjut tentang tempatnya Darmstadt itu bagaimana. Darmstadt itu ternyata kota pelajar gitu di sana, jadi lingkungan belajar itu baik dan di sana itu banyak orang Indonesia juga. Kita di sana juga sempat ketemu sama orang Surabaya juga gitu, dan lingkungan untuk belajarnya baik gitu. Itu kan nggak ada persyaratan buat fluent di bahasa Jerman ya? Nggak ada. Oh, jadi course sehari-hari itu pakai bahasa? Jadi kita nanti di sana itu dapat course Jerman gitu. Jadi course bahasa Jerman di sana. Jadi include sama programnya itu. Wow, memang ya benefitnya ya? Ya lumayan banget sih menurut aku. Ini sih Mbak, kan dari Darmstadt tadi kalau misalnya dinyatakan lolos kan, kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan gitu, misalnya paspor atau bagian pakaian dan segala macamnya itu gimana sih Mbak Masnya untuk menyiapkan itu, dan apa aja yang perlu dipersiapkan gitu? Ya. Mungkin kalau karena kita kan beda musim ya sama Jerman. Yang pertama mungkin kita adaptasi lingkungannya dulu. Jadi kita harus nyiapin baju dinginnya, terus kemudian kayak peralatan kebutuhan sehari-hari kita nanti di sana. Terus untuk mungkin kalau persiapan akademiknya, jujur aku ya cari tahu dulu juga tentang. Jadi nanti kita kasih modul gitu untuk belajar dulu tentang apa aja yang nanti kita pelajarin di sana. Jadi kita tuh belajar nanti tentang sustainable supply chain kan. Jadi nanti di sana kita tinggal menyesuaikan aja sih tentang pembelajaran. Jadi kalau persiapan mungkin lebih ke tadi yang dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sih, kayak motret itu. Jadi kayak kamu lebih menyempurnakan di motret. Mungkin aku mau nambahin Ica yang jadi sebelum kita berangkat di Jerman itu ada sesi online dulu. Ada welcome party-nya itu ada yang online dulu. Jadi kita mungkin kayak saling kenal sama profesor-profesornya gitu, sama teman-teman yang daftar di Hochschule Darmstadt juga dari negara-negara lain gitu. Terus kita itu sudah langsung dibagi kelompok dan langsung dikasih penugasan. Jadi penugasan itu kita lakukan sebelum kita ke Jerman. Pas di Jerman kitanya presentasi dulu gitu, sama kelompok yang udah dibagi sama profesor tadi. Jadi part yang paling susah itu bagi baca itu yang motlet, yang paling makan waktu ya Mbak? Iya sih. Terus kalau buat Mas Surya mungkin ngerjain dari yang welcome party gitu. Iya. Pre tugas, jadi dia ada tugas pre departure. Berarti ini ya, kayak kita tuh dari awal tuh memang udah dijaga diri, nggak dilepas gitu sama sekali sampai nanti pulang gitu ya Mbak? Iya. Nah, sama Hochschule. Tapi juga Universitas Hochschule Darmstadt ini juga sangat ngopeng gitu bahasa Indonesia, kayak sangat mengayomi. Yes. mengayomi banget untuk semua studentnya gitu. Jadi kan seluruh dunia juga kan, itu dari yang Amerika, ada yang dari Korea, ada yang dari Inggris gitu. Dan satu lagi fun fact-nya itu Hochschule Darmstadt ini masuk di 9 universitas yang mereka punya standarisasi sendiri ya. Hochschule Darmstadt ini masuk dalam 9 universitas teknik apa gitu yang terbaik di Euro, yang di Euro. Keren banget. Dia salah pilih benar-benar. Jadi dari Mas Mbak yang waktu di Hochschule Darmstadt itu selain dapat pembelajaran bahasa Jerman dan juga pastinya supply chain tadi, sustainable supply chain, itu dapat apa lagi sih Mas yang diajarin di Hochschule Darmstadt? Kita itu lebih banyak company visit. Kita tuh banyak company visitnya dan sangat luas ya, company-nya tuh ada mesti lebih berhubungan ke supply chain, memang logistik gitu, tapi ada tematik itu kayak teknologi Otomatis industri. Yes, storage gitu-gitu. Jadi emang banyak company yang kita datengin dan berhubungan dengan supply chain gitu. Dan di setiap
company itu bakal ada entah manajer atau siapapun yang bertanggung jawab itu menjelaskan ke kita gitu secara terperinci gitu. Part-partnya ngapain aja di perusahaan tersebut itu dijelaskan semua. Jadi kita lebih banyak ke ekskursi sih di sana. Jadi ekskursi ke perusahaan macam-macam. Jadi tiap harinya kita ke perusahaan. Nah yang berhubungan sama project yang dikasih. Jadi project kita itu emang nanti dari tiap perusahaan itu nanti akan kayak diintegrasikan buat untuk di input di project kita. Gitu. Jadi tugas, jadi semacam apa ya? Final projectnya itu dikasih pas kita awal datang ke Jerman gitu. Kita keluar kota ya Cahaya. Keluar kota naik bis itu bareng-bareng kita datang ke salah satu tempat, ke salah satu distrik. Distriknya itu dahulunya itu milik perusahaan mesin jahit. Ya, perusahaan mesin jahit dan kalau nggak salah itu terkena impact dari Perang Dunia II gitu loh. Dan masih ada proses pembangunan di sana. Dan tugas final project kita yang kita presentasikan ke profesor dan investornya itu kita disuruh membuat logistik sistem yang harus kita terapkan di distrik tersebut. Keren sih, benar-benar. Karena kan langsung implementasi ke projectnya gitu ya, daripada belajar di kelasnya gitu. Iya. Kan biasanya kalau misalnya belajar terus kelas kan. Terus tadi selama mengerjakan banyak project gitu tuh, apakah ada kayak yang berbeda gitu selama ngerjain project kita? Kan juga ada tugas besar dan sebagainya macamnya. Terus kayak pernah nggak sih ngalamin kayak aku sama teman-temanku kok temanku ini gitu kayak lebih pintar atau gimana atau culture shock ya? Iya, culture shock gitu. Oke, kalau aku di anggota kelompok ya. Jadi kita tuh satu kelompok 4 orang. Aku dan orang Korea, orang US sama orang UK. Nah, posisinya orang UK ini sudah bukan anak kuliahan. Satu-satunya anggota peserta wisuda kemarin yang bukan mahasiswa hanya satu ini yang dari UK. Jadi dia memiliki ya pengalaman kerja, dia sebagai manajer atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi saat aku melakukan kerja kelompok itu, yang kebetulan orang Korea ini kurang fasih bahasa Inggris. Jadi kayak temponya orang UK sama US ini kan cepat kalau ngomong bahasa Inggris, mother language mereka bahasa Inggris. Dan orang Korea ini kurang bahasa Inggrisnya. Jadi kayak aku bantu menengahin apa yang disampaikan sama orang UK US ini, aku sampaikan ke temanku yang orang Korea ini. Jadi apa ya, kayak aku temponya orang UK sama US ini mereka cepat. Dan mereka berdua sering berdebat gitu, jadi aku harus menengahi gitu. Kalau aku mungkin lebih kayak kebalikan dari Surya. Kalau kelompokku itu aku dari satunya Amerika, satunya Brazil, terus Taiwan, sama Indonesia aku kan. Nah kalau di aku itu kita lebih kayak bebas berpendapat sih, maksudnya kayak semua itu saling menerima. Jadi kita mau mendapat apapun itu kayak semua kita diarahkan. Kalau misalnya ada yang kurang cocok, itu kayak diarahkan. Jadi kayak nggak lebih banyak berdebat sih, kayak sangat open minded sih kalau menurut gue di sana tadi ya. Good girl boy semua ya. Iya. Kalau dari Mas Surya dan Mbak Ica ini ya, selama di Indonesia sama di Jerman pasti beda banget kan. Terus culture shock yang paling menonjol, yang paling terasa itu apa sih? Gue dari Mbak Ica dulu. Surya dulu kayaknya. Sorry, aku tanya, ini konteksnya dalam pembelajaran atau dalam lingkungan di Surabaya sama di sana? Dua-duanya. Kalau bebas. Mungkin lingkungan dulu ya. Kalau di sana itu lebih, kalau misalnya apa ya, banyak orang homeless di sana itu. Dan kayak apa ya, secara transparan kurang diurusin oleh negara mereka gitu. Karena kita nolekan itu banyak orang homeless, mereka tinggal di halte, terus sampai malam pun kita jalan pun mereka tiduran di depannya ruko-ruko gitu. Salah satunya itu sih kalau lingkungan. Terus kalau pembelajaran selama kita di sana, aku ngerasa selalu enjoy sih. Entah kenapa ya, mungkin karena aku lagi belajar di lokasi yang berbeda gitu. Suasana baru gitu. Kalau dari pace-nya tuh lebih cepat yang di sana atau ketika belajar di sini? Pace. Karena kita proyeknya hanya 2 minggu ya saat itu, jadi kita perlu kerja cepat sih di sana karena dikasih waktu hanya 2 minggu untuk membuat sistem di distrik tersebut.
Kalau dari aku sih mungkin culture shocknya ke makanan mungkin ya. Soalnya kan aku muslim, jadi kalau misalnya di sana emang lebih susah untuk cari makanan halal. Terus kalau untuk pembelajaran, jujur aku sangat enjoy sih untuk belajar di sana, kayak lingkungannya tuh seru. Maksudnya kayak kan kita seluruh dunia juga gitu kan, jadi kayak kita banyak bercerita tentang negara masing-masing. Terus kayak dari dosennya pun gak ada pressure sih, kayak mendukung banget setiap apa yang kita kasih pendapat gitu, selalu didukung gitu. Biasanya selalu appreciate juga ya. Iya benar banget. Dari pengalaman tersebut itu, menurut Mas Batu berarti nggak merasa kesepian dan bosan sama sekali ya, karena hal baru gitu kan. Iya benar. Sih suka banget, seneng banget deh berhubungan. Gak ada sumpuk-sumpuknya ya. Iya. Karena waktunya singkat itu jadi memaksimalkan waktu. Bener. Gue have fun aja, kayak semua orang yang pesen tuh pasti kayak have fun ya, have fun. Terus aku baru paham kayak, oh iya bener sih, kita nih harus have fun, gak terbebani gitu loh dengan apa yang dikerjain sekarang. Sebenarnya proyeknya cukup sulit sebenarnya, jujur bagi aku cukup sulit, tapi karena teman-temannya seru dan bahasannya juga menarik, dosen-dosennya juga suportif, jadi kayak ya beban sulit, tapi jadi kita terjalani dengan mudah gitu loh. Oh berarti Mbak Ica sama Mas Suryo setelah misalkan sehari ngerjain gitu, terus setelah pulang dari kampus itu nanti kumpul-kumpul sama kelompok atau kumpul-kumpul cuma sama anak TI atau anak TS gitu? Oh oke. Setelah selesai agenda gitu ya, setelah selesai dari company visit gitu, ya kita bakal balik ke hotel biasanya dan jadi nggak ada waktu sih. Ya sih, kalau kita pulang tuh soalnya dari pagi sampai malam banget. ya sering kali gitu, jadi kita kayak hangout di hotel aja dan hotel itu lebih ke dorm sih, ada kitchennya buat masak bareng-bareng gitu. Kalau kita pulang pengen makan ya kita masak dulu di kitchen bareng-bareng gitu. Terus di bawahnya, di lantai bawah itu disediakan biliar, terus kayak ada ini aja, ini jatuh. Uno satu. Yes. Jadi kita kayak bisa main sama yang, kalau misalnya ada teman kita dari yang luar negeri, kita kayak ngajak main, ayo main bareng aja gitu. Rasanya nggak ada rasa ngantuk nggak sih? Iya. Memanfaatkan waktu di 2 minggu gitu. Itu fasilitasnya Mas Batu cari sendiri atau udah disediakan sama website-nya begitu. Iya. Kita keterima dari ITSG itu. Oke. Dari matkul yang Mas Batu ini kan Sustainable Supply Chain ya. Itu kalau di TI TS ini bisa dikonversi jadi mata kuliah apa sih? Oke, jadi konversi kita ya. Kita konversinya bukan ke matkul TI, ke pengayaan. Karena kemarin kita konsul ya, lebih kita Mas Aditya itu konsul ke entah Benani atau Buken saat itu, dan katanya lebih cocok untuk dikonversikan ke matkul pengayaan dari manajer bisnis, yaitu pembangunan berkelanjutan. Jadi kita konversi ke situ semuanya. Jadi setahu sih kayaknya kalau konversi gitu emang biasanya ke matkul pengayaan, kalau enggak ke wastek atau tekno. Kalau matkul TI kayaknya nggak bisa dikonversikan. Soalnya tiap universitas pasti matkul wajibnya beda. Yes. Nah, Mbak Mas kan udah nih 2 minggu berlalu, terus kan akhirnya harus balik ke Indonesia. Nah itu tuh ada nggak sih penugasan atau kayak apapun gitu yang diberikan sama entah itu dari TSG atau dari host school dan sebagainya gitu? Kayak reporting gitu? Iya. Nggak ada. Ya, jadi kita selesai di tempat itu juga. Jadi kita kayak ada mini graduation, jadi mini graduation. Yes, jadi kita dikasih sertifikat sama ada yang itu ya, soft file ya. Iya, jadi emang ijazah gitu. Ijazah apa ya? Transkrip kayak transkrip gitu. Yang untuk dikonversikan ke ITS nantinya. Dapat nilai berapa kayak gitu. Jadi emang udah selesai di sana gitu sih. Ya, dari sini udah ada project, udah ada. Seru ya. Biasanya biasanya yang buat malas itu ya project-project setelahnya gitu, atau istilahnya KPP gitu. Terus selain nih tadi kan udah dijabarin juga bisa konversi, terus bisa dapet teman-teman baru, terus kayak bisa tau lah lingkungan sana. Ada lagi nggak sih benefit yang bisa didapetin tuh? Itu dari pengembangan diri pribadi atau gimana? Mungkin untuk aku jadi apa ya, dari pengalaman gue itu membuat pikiranku lebih terbuka lagi untuk
melanjutkan sekolah di luar negeri gitu. Jadi mungkin dari hasil surplus kemarin aku insya Allah pikiranku bulat untuk melanjutkan S2 di sana gitu. Wow, sudah tercapai ya Mas Rio. Amin. Kalau aku mungkin lain tadi apa ya? Ini benefit yang bisa didapetin. Oh iya. Selain yang tadi udah disebutin. Kalau aku sih ini sih lebih kayak ya karena aku have fun di sana ya. Maksudnya kayak dari tadi ekskursi juga itu menurutku itu tuh TI banget karena kita tuh benar-benar ke perusahaan kita lihat kayak gimana. Kan emang TI kan perusahaan banget kan kayak industri ya. Iya, dan kita tuh kayak benar-benar kayak sehari ke perusahaan ini, sehari besok ke perusahaan ini beda-beda terus gitu. Jadi kayak bisa melihat kayak storage warehouse tuh kayak gimana, terus kayak mereka proses bisnis seperti apa. Itu kayak juga salah satu apa ya membuka pikiranku tentang kayak tadi kan kita masih belajar di ruang kelas gitu kan belum ada seperti itu. Itu sudah sangat benefit besar. Keren banget. Jadi pingin ya sih ya, mau juga jadinya. Kayaknya harus coba sih. Terus depan. Oke, jadi dari Mas Batek kan udah dibahas nih ya, benefit, terus apa aja yang susah, yang paling makan waktu lama, terus syarat-syaratnya. Kalau dari Mas Mbak sendiri, apakah punya tips and trick tersendiri untuk bisa lolos ke konsultan ustadznya dan juga apa sih tips bisa survive di sana tuh dengan keseharian yang dari pagi sampai malam itu padat terus? Mulai. Oke, kalau aku karena yang menyeleksi kita ITSGE ya. Jadi dan ITSGE itu interview kita jelas pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin persiapan utama adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu wajib dikuasai lah. Dikuasai gitu. Dan harus banyak riset tentang tempat yang dituju, universitas yang dituju, kota yang dituju, kenapa kita di sana. Jadi itu bakal menjadi nilai tambah kalian untuk bisa diterima di program tersebut. Harus mengerti ya universitas ini kayak apa, terus di lokasi itu kayak apa gitu-gitu. Harus dihafalin, harus ngerti. Dan persyaratan-persyaratan kayak entah di sana harus vaksinnya bagaimana gitu harus diketahui semua, harus cari tahu. Jadi tujuannya sih kayak kamu harus tahu tujuan kamu di sana ngapain aja, terus kayak kamu banyak riset tentang program itu ngapain aja juga. Itu kan nanti juga udah ada modul yang tadi aku bilang di awal tadi ya. Nah itu tuh sangat membantu waktu kalian di interview di ITSGE-nya juga. Gitu. Jadi nanti di ITSGE kan tanyain kan tentang motivasi kalian, terus kayak ya seperti itu. Jadi tips survive di sana itu selain mengingat tujuan awal gitu ya Mas Noel. Ada yang lain lagi nggak? Survive. Pinter berbaur sih. Pinter berbaur. Ya, interaksi sosial kan lumayan harus diimprove. Jadi gampang chit chat, gampang nimbrung gitu ya. Soalnya itu lagi kelompok kita kan bukan dari sesama ITS, sesama Indonesia gitu enggak. Terus pinter berbaur. Iya sih, make sense sih. Ada nggak sih Mbak pengalaman yang memorable banget selain kayak misalnya mini graduation tadi atau apa gitu ya selama 2 minggu itu di Jerman di Warsaw gitu? Mungkin kalau aku itu kejadian unexpected. Jadi kita tuh ketemu tadi yang udah mention Mas Surya kalau ketemu orang Surabaya di sana. Jadi waktu itu teman kita ada Alina sama Aditya BC itu dia beli Subway, terus habis itu ketemu sama orang Indonesia. Terus kita kenalan dan main bareng, jadi kita ke Frankfurt, kita diajak ke Mainz kayak gitu. Jadi diajak explore di Jerman bareng. Kita tahun baruan di Frankfurt dengan mereka. Iya, benar. Jadi kayak itu salah satu juga tadi kan tentang interaksi sosial kayak gitu sih. Itu juga salah satu menambah temen gitu. Akhirnya di sana ketemu sama PPI. Iya, PPI. PPI itu kayak satu pelajaran Indonesia. Indonesia. Itu kebetulan juga. Kebetulan karena kenal dari Subway yang jual tadi orang Surabaya itu tadi. Jadi kita nggak kenal sebelum di Surabaya nggak kenal. Terus Mas Penya sama Alina ngomong bahasa Indonesia, yang jual dengeran. Ini orang Indo gitu. Iya. Nah Surabaya. Iya. Terus waktu kita di kampus itu juga karena kita pernah ada kumpul sekolah bahasa Indonesia, disamperin itu sama orang sana. Ada disamperin, ternyata orang Surabaya juga. Saya SMA sama Ica. Satu SMA sama aku kayak. Tapi udah orang Indonesia ya gitu. Terus kita kenalan juga. Itu juga salah satu. Fun fact ya. Iya.
Tapi kayaknya Mas Aditya sama Alina tuh lebih expert ya. Iya. Sama kenalin spot-spot banget. Kebetulan pas itu aku nanti nggak jadi deh kalau aku ngomongin nanti menjatuhkan Subway gitu. Terus aku tidak ingin membeli Subway, oke? Terus Mas Aditya sama Alina berdua beli Subway. Tapi kalau mereka nggak beli Subway nggak bakal ketemu tuh sama orang. Desti. Jadi ya dia takdir mungkin deh. Iya. Destiny. Destiny bertemu dengan anak Surabaya. Namanya Destiny. Jadi Oke, lanjut. Mas Aditya sama Alina itu kebetulan juga short program juga kan? Iya, bareng kita. Oh. Jadi makanya aku bilang tadi itu karena TI banget. Sebenarnya aku juga nggak, sebelumnya belum kenal sama Alina, belum kenal sama Sandi PC. Kalau Surya kan emang aku ajakin kan atau gitu. Nah baru waktu interview kayak baru TI 2019, TI 2021, terus kayak TI. Berarti emang karena course-nya itu sangat TI banget, makanya aku bilang di awal tuh. Dan 2 orang lagi dari ITS juga, yaitu Mas Firman, anak teknik sipil 2019, sama Mbak Nabila dari MT. Magister. Yes. Oh ini kan tadi udah diajak sama Mas PC sama Alina jalan-jalan. Nah ada nggak sih spot-spot favorit atau hidden gem spot gitu yang ditemuin sama Mbak Masnya waktu di Jerman? Di Main sih. Iya. Sebenarnya yang ngajak tadi tuh tiap orang Indonesia yang tadi yang tinggal di Destiny. sana. Iya. Jadi kita berlima itu diajakin sama si Desti tadi yang kita kenalan di stasiun. Terus mungkin kalau tadi Destiny sama Fred. Iya, kalau tadi Main sih ya, karena kota lama jadi kita bisa melihat gedung-gedung yang udah berapa ratus tahun gitu. kalau aku mungkin Frankfurt kali ya, karena itu juga itu tadi diajakin juga sama si yang orang Surabaya tadi. Karena kita di Darmstadt tuh bener-bener kayak kota kecil, bukan kayak kota Surabaya ini kan kota besar ya. Nah Frankfurtnya kan deket, cuma 30 menitan dari Darmstadt naik kereta. Nah itu yang kayak kota besar gitu, kayak kita bisa melihat Jerman lebih Yes. luas gitu, kan kayak kita banyak homeless gitu. Apalagi kita pas tahun baru ke Frankfurt. Jadi rame banget. Rame banget. Rame sih, bisa dibayangin sih semua. Benar. Tapi gimana? Kayak warna-warni. Kalau di sana tuh transportnya gimana sih Mas? Di dalam kota apa keluar kotanya? Boleh dua-duanya. Kalau di dalam kota, jadi kita tuh pas kita datang ke Darmstadt itu langsung dikasih sama kartu apa ya, free pass buat transport kota. Transport kota kita pakai itu kemana-mana. Sebenarnya nggak bakal dicekin sih sama supirnya, kondekturnya nggak bakal dicek, cuman buat pegangan aja gitu. Ini tanda kalau boleh kartu ini bisa free pass gitu selama di dalam kota Darmstadt, bebas pakai kartu itu. Kendaraannya itu bis sama tram. Tapi dari dormitory kita ke kampus seringkali hanya jam-jam tertentu ada bisnya, jadi seringkali kita jalan kaki memang. Cuman kan kota kecil ya, jadi kayak nyaman. Iya, dekat terus juga nyaman juga sih kalau. Gak ada yang motor racing gitu ya, ada yang Enggak. Kan ini di Jerman itu kan masalahnya pedestrian friendly. Yes. Nah, karena keterbatasan waktu juga ya, jadi kayak buat podcastnya bisa dicukupkan sama saat ini sih. Dengan berat hati banget ya, padahal masih banyak hal yang bisa diceritakan sama Mbak Ica dan Mas Suryo ke teman-teman semuanya. Betul banget. Oke, makasih Mas Suryo, makasih banyak Mbak Ica. Makasih juga. Makasih, teman-teman. Ya. Dan semoga sukses. juga sukses cita-citanya Mas Rio buat lanjut S2 ke Darmstadt itu juga bisa tercapai. Dan ya, aku Sonia, Aku Nisha. sampai jumpa di Talk AI podcastnya HMTI. Dadah.